ikuti selama Zoom meeting ini berlangsung. Bapak Ibu bisa baca. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, nanti akan ada sesi tanggapan atau tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu di sini udah excited, eager sekali ya untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Tetapi mohon maaf, selama acara berlangsung, chat room akan dinonaktifkan terlebih dahulu. Dan nanti ketika sesi tanggapan atau tanya jawab, Bapak Ibu bisa mengirimkannya langsung di kolom chat Zoom. Ya, di kolom chat Zoom. Baik, dilanjutkan di slide selanjutnya. Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan ada beberapa speaker atau opening speech yang menggunakan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di menu bagian bawah Zoom-nya, itu ada bola dunia yang ada tulisan interpretation. Bapak Ibu bisa memilih interpretation itu lalu memilih bahasa yang ingin didengarkan. Nggak perlu pindah channel lagi, Bapak Ibu saat bicara tinggal diklik aja. Lanjut. Nah, ini untuk yang English speaker, bisa dipilih bahasa yang Bapak Ibu prefer. Lanjut. Lalu bagi Bapak Ibu yang menggunakan Zoom melalui handphone, bisa dilihat di option more, lalu klik language interpretation. Lanjut. Bapak Ibu, guna memastikan kelancaran. Ladies and gentlemen, to ensure the smooth running of today's meeting, please do mute your audio and turn off your video. This is to ensure that the audio of this tetap jelas. Oke. Baik, terima kasih untuk yang sudah mengikuti acara ini. Jangan lupa Bapak Ibu nanti akan ada lembar evaluasi acara. Bapak Ibu bisa mengisinya setelah acara ini selesai di bit.ly/evaluasi-ensli. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa para pemberi opening speech pada hari ini. Yang terhormat Bapak Taufik Majid selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Yang terhormat Ibu Sherry Hornung selaku Head of Cooperation for Indonesia, Global Affairs Canada. Yang terhormat Bapak Muhammad Rodo selaku PLT Direktur Regional 2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Yang terhormat Bapak Juwaidi Rusli selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang terhormat Ibu Keveldov selaku Project Director Enslik and Severit. Selain itu, izinkan juga saya menyapa Bapak Bupati Belitung, yaitu Bapak Haji Sahani Saleh, dan Bapak Samsul Widodo selaku staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, juga Bapak Ibu dari Kementerian dan Lembaga, serta semua rekan-rekan yang hadir pada pre-business meeting Lada Belitung, langkah awal sinergi besar. Semoga pagi ini Bapak dan Ibu berada dalam kondisi sehat dan semangat selalu, walaupun kita hanya bisa berjumpa secara virtual. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang sudah disubmit oleh panitia di kolom chat. Acara ini juga akan ditayangkan di TV Desa. Siaran TV Desa ini dikembangkan dengan berbasis kelompok masyarakat dan komunitas peduli desa dan peduli Indonesia. Mari kita tonton cuplikan mengenai TV Desa berikut ini. Telah hadir Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Baik, luar biasa ya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, ada baiknya kita dapat mendengarkan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang akan diputar berikut ini. Seluruh peserta untuk kegiatan pre-business meeting harap untuk bersikap sempurna.
Luar biasa. Semoga lagu Indonesia Raya tadi bisa membawa semangat kepada semua yang hadir pada hari ini. Karena saya akan membacakan runtutan acara pada hari ini. Dimulai dengan penyampaian pengantar kegiatan, opening speech, foto bersama, pemaparan dari 6 petani juga pelaku usaha, sesi tanggapan dari investor trading, sesi tanggapan dari investor trading support, sesi tanggapan dari penggiat online muda Belitung, sesi tanggapan dari kementerian dan lembaga, dan terakhir sesi tanggapan dari Bapak Bupati Belitung, yaitu Bapak Haji Sahani Saleh. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut Ibu Natalie Lenhart sebagai senior kegiatan kita. Ya maaf, terima kasih Ibu Tari. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan baik ya Ibu Bapak. Selamat pagi Ibu Bapak, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Taufik Majid, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Ibu Sherry Horeng, Head of Cooperation for Indonesia Global Affairs Kanada, Bapak Muhammad Rudo, Direktur Regional 2 Kementerian Bappenas, Bapak Samsul Widodo, Staf Ahli Kemendesa, yang kami hormati Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Belitung, Bapak Juaidi Rusli, kemudian ada juga Bapak Bupati Kabupaten Belitung. Selamat pagi Bapak Sahani Saleh, juga Ibu Kaveldov, Direktur kami dari Project NSIK Anseret. Ibu Bapak, para peserta pra business meeting Belitung, acara ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Proyek NSIK Anseret bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Pemda Belitung. Nah, NSIK Anseret bagi Ibu Bapak yang belum mengetahui adalah singkatan dari National Support for Local Investment Climate, National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development. Jadi proyek NSIK Anseret ini bekerja sama merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dan juga pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada. Nah, dengan daerah pilot tersebar di 28 kabupaten kota seluruh Indonesia, dari Indonesia bagian Barat sampai Indonesia bagian Timur, termasuk di kawasan KPPN atau kawasan pedesaan prioritas nasional. Ya. Nah, salah satu dari upaya peningkatan SDM dan UMK tersebut, proyek NSIK Anseret mendukung akses pasar untuk menghubungkan antara para pelaku usaha di kawasan pilot project dengan investor atau buyers potensial baik domestik maupun internasional. Nah, Ibu Bapak, acara pra business meeting dan business meeting nantinya ini akan dilakukan di beberapa kali di Indonesia ini, ada yang bagian barat, tengah dan timur, dan ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Desa. Ide awalnya ini bermula dari Pak Samsul Widodo. I should mention your name, Pak Samsul ya. Pak Samsul Widodo kemudian kami diskusikan untuk dikembangkan karena memang di daerah pilot, saya pikir ini di seluruh Indonesia juga sama aja ya, semua petani UMK itu sangat butuh dengan akses ke pasar, terutama dalam masa pandemik ini. Dan Pak Samsul Widodo sangat-sangat amat mendukung. Kemudian juga tim dari Pak Samsul Widodo, tim Kemendesa, terima kasih banyak. Nah, ini merupakan pre-business meeting yang pertama kali dan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Ibu Bapak, dan tidak berhenti pada acara seremonial saja. Karena acara seremonial seperti ini hanya salah satu cara untuk membuka akses ke market ya, ke pasar. Yang paling penting adalah pendampingan selanjutnya untuk menghubungkan petani, UMK dengan pasar atau investor sampai terjadinya deal bisnis antara produsen dan investors atau buyers. Nah, khusus acara pada pagi hari ini, selain bertujuan untuk memperkenalkan petani atau produsen dengan komoditasnya ke pasar potensial, melalui pertemuan ini diharapkan bisa berbagi tantangan dan juga peluang dalam keseluruhan rantai nilai komoditas
kepada Kementerian Nasional dan juga para investor, para buyers untuk perbaikan atau pertumbuhan usaha serta berbagi pelajaran-pelajaran yang dapat direplikasikan oleh daerah lain. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, pre-business meeting ini melibatkan sekitar 800 petani lada di Kabupaten Belitung yang tergabung di dalam 76 kelompok tani dengan luas lahan sekitar 1.100 hektar, serta akan menampilkan perwakilan 6 perwakilan dari pelaku usaha lada, baik yang dilakukan oleh kelompok tani sendiri, koperasi plasma, dan juga ada perusahaan swasta. Nah, saya akan sedikit bercerita mengenai perwakilan kelompok yang akan tampil pada pagi hari ini. Ibu Bapak dapat melihat di slideshow. I'll be showing you a slideshow. So the pepper farmers and business group is represented by Gawe Kita Farmers Group. Ini salah satu ketua kelompoknya. Dan juga ada kelompok tani Lada Makmur. Nah, ini Ibu Bapak para petani kita di Belitung, di Selat Nasik. Kemudian ada kelompok tani Lada Makmur dari Desa Suakgual, Kecamatan Selat Nasik. Ini produk mereka. Kelompok tani usaha lada merupakan kelompok tani yang sudah mempersiapkan produk, tidak hanya bahan mentah berupa lada butiran, namun juga olahan lada dalam bentuk lada bubuk. Ibu Bapak bisa melihat di dalam slide-nya. Ini produk hasil dari para petani kita. Ini salah satu ketua kelompok petani ya Ibu Bapak. Nah, kemudian dari kelompok tani lada akan diwakili juga oleh kelompok tani Mandiri Jaya. Kelompok tani Mandiri Jaya ini dari Desa Simpang Rusa, Kecamatan Membalong. Ini hasil-hasil dan juga sedikit gambaran mengenai keadaan di Belitung ya. Ya, ini para petani yang sedang mempersiapkan kebunnya. Kemudian ada kelompok tani tunas hijau dari Desa Suakgual, Kecamatan Selat Nasik. Mungkin bisa dipercepat ya slide show-nya. Nah, kemudian ada juga perwakilan koperasi plasma kacang butor dan juga Biliton Spice. Keenam perwakilan dari kelompok tani dan usaha tani lada Belitung tersebut hari ini akan berbagi cerita tentang apa yang sudah mereka lakukan, kemudian produk-produknya seperti apa dan tantangannya, dan juga apa yang mereka telah lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Ibu Bapak, kami juga mengundang para pelaku bisnis yang diharapkan bisa memberikan solusi perdagangan langsung seperti buyer atau off-taker agar petani bisa langsung mendengar kebutuhan pasar serta bisa memenuhi standar untuk bertransaksi. Ada hadir pada pagi hari ini ada dari Elevania. Elevania itu e-commerce. Kemudian ada Natura Indoland. Itu Natura Indoland adalah seasoning industry. Ada Guna Cipta Multirasa, juga seasoning industry. Ada Agrospice Indonesia. Agrospice merupakan prosesor dan eksportir bumbu dapur. Kemudian ada Tanihub. Tanihub adalah e-commerce agro. Kemudian ada Mana Indonesia. Mana Indonesia adalah eksportir. Ada agro supplier Eden Farm. Kemudian ada East Java Co, merupakan organic product producer, dan juga ada Mega Inovasi Organik. Mega Inovasi Organik ini memberikan pendampingan sekaligus juga merupakan supplier dari lada organik. Nah, hadir juga Ibu Bapak, ada pelaku bisnis yang diharapkan dapat memberikan solusi dukungan agar petani mendapatkan jalur pemasaran baru. Hadir pada pagi hari ini ada dari e-commerce, yaitu Tokopedia, ada Shopee, ada IDEA atau Indonesia E-Commerce Association, ada juga dari Agro Ecosystem dan Teknologi, yaitu ada Sustainable Spice Initiative, ada Ecosys, ada Spice Up. Kemudian dari eksportir platform, ada Made in Indonesia, ada exporthub.id, dan juga UKM Mendunia.
dan juga dari logistik, karena logistik penting sekali ya. Ada Lion Parcel juga hadir. Kemudian ada dari pembiayaan ekspor, dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Nah, Ibu Bapak, dengan adanya kategori pelaku bisnis ini, diharapkan agar petani UMK mendapatkan solusi berupa perdagangan langsung dan fasilitasi jalur baru pemasaran dan juga perdagangan. Selain itu, kami juga menghadirkan, Ibu Bapak, beberapa penggiat muda bisnis online yang mulai marak di Belitung. Mereka masih muda dan juga punya kemampuan literasi digital yang sudah terbukti menghasilkan, sehingga diharapkan ke depannya dapat membantu para petani dan juga pelaku usaha lada bertransformasi dengan dunia digital. Nah, ini sebagai bentuk sinergi antara sesama pelaku usaha lokal di Belitung. Kami sangat mengharapkan tanggapan, dukungan, dan juga solusi dari kementerian dan lembaga nasional yang sangat dibutuhkan agar langkah awal ini bisa segera menjadi sinergi besar untuk Lada Belitung. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Tari. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Natali atas pengantar kegiatan hari ini. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu opening speech dari Bapak Taufik Majid selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi yang akan diwakilkan oleh Bapak Samsul Widodo, dikarenakan Bapak Taufik Majid ada urusan mendadak dengan Bapak Menteri. Kepada Bapak Samsul Widodo, waktu dipersilakan. Terima kasih, Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Sekjen, Pak Taufik Majid, karena mendadak beliau rapat dengan Pak Menteri terkait dengan isu penyerapan dana desa. Jadi isu terkait dengan bagaimana supaya BLT dana desa ini segera bisa cair, karena ada yang masih beberapa lokasi yang mereka masih belum mencairkan sama sekali, padahal masyarakat sangat dibutuhkan. Jadi sekali lagi buat Bapak dan Ibu sekalian dari pemerintah daerah untuk diingatkan untuk dana desa untuk bisa segera dicairkan, khususnya pada BLT dana desa. Pertama, untuk mengawali sambutan, kami mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden atau yang mewakili pada forum hari ini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan atau yang mewakili, pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, para pejabat pimpinan tinggi Pratama dari Kemenko Perekonomian yang juga hadir dalam forum ini, pejabat perwakilan dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, karena kami sendiri sering juga campaign bagaimana produk-produk desa bisa dipajang di kedutaan-kedutaan besar luar negeri, dan juga Head of Cooperation for Indonesian Global Affairs Kanada. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Dan sahabat saya dari Bappenas, PLT Direktur Regional 2, Kementerian PPN Bappenas, Project Director Enslik yang juga hadir dalam forum ini. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Belitung beserta jajarannya yang sudah memfasilitasi forum ini dan memberi inspirasi untuk kami menyelenggarakan acara ini. Dan juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir mewakili Pak Gubernur. Tak lupa kami mengucapkan juga terima kasih para petani dan pelaku usaha lada Belitung yang sudah sabar mempersiapkan acara ini karena sudah berbulan-bulan ditunda dan akhirnya kita melakukan pre-business meeting. Dan tak lupa juga seluruh peserta, para tamu undangan yang kami banggakan dan juga para mitra pembangunan. Jadi kami menyebut para investor dan juga eksportir, kami sebutnya secara umum ada para mitra pembangunan. Bapak dan Ibu sekalian, pertama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir secara virtual. Semoga acara secara virtual ini tidak mengurangi esensi dari proses business meeting Lada Belitung, karena memang saat ini kondisinya masih pandemi
COVID-19, dan sebenarnya acara ini sudah direncanakan untuk kita selenggarakan secara offline, jadi 3 hari 2 malam. Jadi pertama adalah kita hadir di lapangan untuk bisa melihat bagaimana tumbuhan, bagaimana proses produksi lada Belitung dan juga processing pasca panen dan packaging, dan selanjutnya baru kita menyelenggarakan business meeting di kantor pemerintah daerah. Dan tak lupa juga kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bappenas yang sudah mendukung acara ini melalui Project Enslik, yang sebenarnya Project Enslik dari Kedutaan Kanada ini adalah kerjasama dengan Bappenas. Is in collaboration with Bappenas, and we very much support this because it is very relevant to the tasks of our ministry. We are sure that all of you know that if we talk about Belitung, bicara mengenai Laskar Pelangi, tetapi juga produk asli Belitung yang dulu juga terkenal dan saat ini juga masih terkenal dengan timah. Ada produk pertanian adalah lada Belitung. Dan tadi disampaikan oleh Bu Natali bahwa lebih dari 9.000 hektar sebenarnya produksi dari lada Belitung, dan tadi juga disampaikan yang terlibat lebih dari 800 petani yang terlibat di dalam bisnis meeting ini. Memang tidak bisa dihadirkan semuanya, jadi banyak yang hadir secara online, tetapi yang paparan hanya yang mewakili. Dan ke depan kami sangat harapkan sesuai dengan arahan Pak Sekjen bahwa para pihak, para kementerian lembaga, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga para mitra pembangunan juga menyelenggarakan bisnis meeting selama seperti ini untuk di daerah-daerah lain atau juga menindaklanjuti kegiatan ini. Dan kenapa kami menyelenggarakan bisnis meeting ini? Tentunya sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pada saat tim Kemendesa hadir ke Belitung untuk kegiatan lain, kami mendengarkan dari Pak Bupati mengatakan bahwa selama ini persoalan di lada bukan di produksi, tetapi persoalannya adalah di pemasaran. Begitu juga dengan setelah kami riset dan kami pelajari arahan dari Pak Gubernur juga begitu. Jadi bagaimana mendekatkan market, mendekatkan pasar ke petani sehingga petani mendapat harga yang lebih kompetitif dan juga konsumen mendapat harga yang lebih baik daripada lewat tengkulak dan sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, persoalan-persoalan ini yang kami coba dorong melalui pre-business meeting Lada Belitung ini untuk mempertemukan para off-taker, para buyer, baik itu industri ataupun eksportir, untuk bisa dialog secara langsung kepada petani. Karena biasanya petani mengeluh, mereka menanam, bisa produksi, mereka selalu mengeluhkan kemana kami harus menjual. Dan juga begitu, para kalangan industri selalu mengeluhkan juga di mana kami bisa mendapatkan harga atau mendapatkan petani yang baik untuk bisa memasok produk-produk, contohnya adalah pada produk lada. Jadi filosofi itu yang sebenarnya mengawali kami menyelenggarakan pre-business meeting ini. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Natali, kami akan menyelenggarakan di kota-kota lain, di Bali, di Banyuwangi, Bondowoso, dan juga di Makassar. Dan kami harapkan tahun-tahun ke depan kami juga menyelenggarakan dengan komoditas-komoditas yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak banyak memberi sambutan, tetapi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam mempersiapkan kegiatan ini yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan, mulai dari ditunda secara offline dan akhirnya kita selenggarakan secara online. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, pre-business meeting Lada Belitung kami nyatakan secara resmi dibuka. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan semoga kita selalu sehat-sehat. Amin. Kami kembalikan kepada Tari. Amin. Terima kasih kepada Bapak Samsul Widodo atas opening speech-nya. Kita masuk ke opening speech selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Sherry Hornung selaku Head of Cooperation for Indonesia Global Affairs Canada. Kepada Ibu Sherry Hornung, waktu dipersilakan.
Thank you. Good morning. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Taufik Majid. Yang sambutan pembukanya disampaikan oleh stafnya Belitung Province, Bapak Sahani Saleh, Bupati from Belitung, Pak Rundo, Acting Director from Regional Director from Bappenas, and Cavell Dove from Enslick. Ladies and gentlemen, my name is Sherry Hornung. I am the Head of Cooperation from Global Affairs Canada, representing the Government of Canada here at today's meeting. I'm so honored and pleased to be with you here today and to see representatives from so many national and local levels of the Government of Indonesia, the private sector, as well as farmers from the local communities. In addition to the people that I mentioned, I understand we also have representatives from other ministries like Coordinating Ministry of Economic Affairs, Trade, and Foreign Development. So this is really excellent. It's perwakilan dari dagang dan lain sebagainya. Jadi kami sangat senang melihat semua pemangku kepentingan untuk datang, sudah hadir untuk mendukung petani dan ekonomi lokal khususnya saat masa-masa sulit seperti pandemi sekarang. Kanada ingin membantu Indonesia mencapai tujuan-tujuannya. Jadi melalui program Enslick kami meningkatkan mata pencarian dan memperbaiki taraf kehidupan untuk masyarakat Indonesia. Jadi dukungan kami di Belitung ini adalah dana yang diberikan melalui Enslick, di mana bantuan teknis dan bantuan nasihat diberikan untuk minimal 1 tahun. Saya sudah mendengar bahwa Belitung ini adalah lokasi pariwisata yang menarik dan saya ingin mengunjungi pulau indah ini di masa yang akan datang dan melihat lada yang sudah kami lihat di presentasi awal. Kami tahu pariwisata ini adalah salah satu industri yang paling terdampak dan kami senang melalui program ini kita bisa mendukung pembangunan ekonomi lokal melalui mempromosikan produk-produk komoditas lokal. Acara hari ini sangat penting karena ini adalah dukungan tingkat lanjutan yang akan memberikan jalur untuk keberlanjutan. Karena program ini sudah membantu petani untuk menghasilkan produk lebih baik, langkah berikutnya itu adalah bagaimana mendukung petani untuk bisa membawa produk ini ke pasar dan mendapatkan harga yang layak. Kami berharap bahwa jejaring yang sudah terbentuk melalui pertemuan ini akan menghasilkan kemitraan jangka panjang antara pembeli dan petani yang bisa memberi manfaat untuk masyarakat lokal dan wilayah pada akhirnya. Keterlibatan sektor swasta di semua kegiatan ekonomi ini sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan dari apa yang kita lakukan hari ini. Kami berharap bahwa koordinasi dan dukungan kuat dari pemerintah lokal dan nasional untuk petani akan berlanjut jauh melampaui masa proyek ini. Kami bisa melihat dukungan kuat dari Kementerian Kemendes, di mana kita berkolaborasi untuk acara ini. Jadi kami berharap bahwa dukungan ini akan berlangsung dan pembelajaran dan kisah-kisah sukses dari proyek ini dapat digunakan saat mendukung desa lain di wilayah lain dan di tempat lain Indonesia. Jadi saya ingin menutup dengan menyampaikan terima kasih atas partisipasi Anda. Semoga diskusi hari ini bermakna dan akan membawa manfaat untuk seluruh populasi lokal. Terima kasih banyak. Opening speech selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rodo selaku PLT Direktur Regional 2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Kepada Bapak Rodo, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih MC Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Taufik, Sekjen Kemendes PDT, yang kami hormati Bapak Samsul Dodo, senior kami, guru kami, rekan kami, sahli kelembagaan di Kemendes PDT. Kami juga melihat Ibu Dirjen hadir, Bu Herlina, untuk Kemendes PDT. Yang kami hormati Ibu Sarah Hornung sebagai Head Corporation Global Affairs Canada.
kemudian Ibu Kaveldo, Direktur Enslik Team, bersama tim, Ibu Natali, Pak Ferry, dan Bapak Ibu. Yang kami hormati juga Bapak Gubernur Provinsi Babel, Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Dinas, dan mungkin beserta jajaran OPD di Provinsi Bangka Belitung. Kami menghormati juga Bapak Bupati Belitung, Bapak Ibu perwakilan tadi disampaikan KSP, Kemenko, Kementerian Lembaga, dan juga para hadirin yang kami hormati sebagai mungkin dari stakeholder di luar pemerintah yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kami sebagai mitra dari Enslik NSRD project ini bisa hadir dan bersama-sama berdiskusi dengan Bapak Ibu. Meskipun rencananya tadi disampaikan oleh Pak Sahli akan dilakukan secara offline, tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 kita baru bisa berkumpul, bertemu dan berdiskusi melalui daring online ini. Mudah-mudahan pelaksanaan secara daring online tidak mengurangi maksud dan esensi dari pertemuan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal di dalam paparan kami, mungkin sekitar 5-10 menit terkait bagaimana kami sangat mengapresiasi apa yang sudah diinisiasi oleh Kemendes PDT dalam hal ini bersama-sama dengan Enslik NSRD Team untuk melakukan pre-business meeting dalam penguatan akses pasar komoditas unggulan Kabupaten Belitung. Kami akan coba melihat dan mengkaitkannya dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di Kedeputian Pengembangan Regional memiliki arah kebijakan dan strategi kewilayahan untuk bagaimana sebagai upaya meningkatkan pemerataan antar wilayah. Khususnya kami mendorong pembangunan di luar Jawa dan juga bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Salah satu yang kami lakukan, yang kami dorong melalui kegiatan Project Enslik dan SRD Team ini adalah bagaimana pengolahan komoditas unggulan daerah untuk optimalisasi pembangunan kawasan strategis prioritas. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kalau kita mendengar Belitung gitu ya, yang terbayang sama kita di benak kita adalah bagaimana dulu timah gitu. Tapi kami juga membaca juga bahwa lada ini merupakan salah satu produk unggulan yang sangat potensial, bahkan sudah dari sejak lama, tetapi disampaikan bahwa ini sepertinya belum optimal, khususnya di dalam pemasarannya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan tema dan prioritas RKP tahun 2021, bagaimana kita mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, khususnya di fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, mungkin ini sangat tepat gitu ya, di mana penekanan-penekanannya dilakukan pada Prioritas Nasional 1, ketahanan ekonomi, dan juga mungkin sedikit menyinggung mengenai Prioritas Nasional 2 dalam rangka pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan. Lanjut. Nah, kalau kita lihat fokusnya, ini sangat terkait erat dalam upaya pemulihan produktivitas, yaitu pemulihan rantai pasok, peningkatan keterampilan SDM, restrukturisasi permesinan, dan peningkatan standar produk melalui mendorong, gitu, kemudian produksi, kemudian hilirisasi, dan bahkan pemasaran dari produk-produk unggulan daerah. Next. Ini juga sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19, di mana tekanan yang cukup tinggi terhadap ekonomi kita, sehingga upaya-upaya dalam rangka akselerasi investasi, pemulihan industri dan perdagangan itu kami akan coba dorong gitu ya melalui berbagai kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah langsung maupun yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembangunan internasional, salah satunya melalui Global Affairs Canada, melalui proyeknya Enslik NSRD. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita sekilas melihat konsep dari Project Enslik NSRD ini, yang tentunya nanti yang kami hormati Ibu Kaveldo sebagai Direktur Enslik NSRD Team, ini fokus pada dua daerah, yaitu di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara, tetapi kami juga mendorong skema Responsive Innovation Fund atau RIF yang sudah dengan sangat baik selalu menyampaikan progres-progres dan juga perkembangan inovasi oleh Bu Natali. Terima kasih Ibu, terkait di skema RIF di 18 KPPN.
Proyek ini akan berlangsung selama 6 tahun dan tahun 2021 ini merupakan tahun akhir ya dengan extended mengenai administrasi. Sedikit saja mengenai keterkaitan arahan proyek ini terhadap arahan kebijakan pembangunan dalam RPJMN, yaitu salah satunya memperkuat ketahanan ekonomi. Tadi disampaikan nilai tambah, lapangan kerja, investasi ekspor, daya saing perekonomian, dan sebagainya. Dan ini diterjemahkan dalam 4 cascading terhadap pilar proyek Menstick NSRD. Ada yang terkait dengan regulasi dan perizinan, ada yang terkait dengan kerjasama untuk pembangunan ekonomi lokal dan daerah, dan ini sangat terkait sekali pada pertemuan hari ini, dan dukungan nasional untuk PEL, termasuk salah satunya adalah pelaksanaan RIP tahap 2 dan 3 di lokus kawasan perdesaan prioritas nasional atau KPPN. Di sini termasuk konsolidasi membahas urgensi kebijakan, memperkuat manajer area dalam mengembangkan PEL. Ada juga salah satu kegiatannya itu akses UMKM pada layanan pengembangan. Next lanjut. Nah ini lanjut saja. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat di sini overview pelaksanaan program BRIF gitu ya, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Di sini kami catat bahwa di Kabupaten Belitung itu adalah terkait dengan paket wisata Nganyoman dan di Selat Nasik. Mungkin upaya-upaya pengembangan lada ini yang pada hari ini dilakukan pre-business meeting itu juga bisa untuk mendorong sebagai bagian daripada Responsive Innovation Fund, mungkin nanti dikaitkan dengan kegiatan wisata ini. Next lanjut. Bapak Ibu, kami menyampaikan beberapa konsep pengembangan ekonomi lokal yang dulu juga dikembangkan oleh Bapak Samsul Widodo, ya, terkait dengan bagaimana upaya-upaya ini sebagai upaya peningkatan kandungan lokal, pelibatan stakeholder secara substansial dalam kemitraan strategis, dan ini pertemuan hari ini sebagai contoh yang sangat baik dalam upaya pelibatan stakeholder ini. Dan kami juga berharap fokus-fokus ini seperti pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal, tadi disampaikan bagaimana mengundang petani-petani lokal, kemudian nanti dikomunikasikan dan dihubungkan dengan off-taker yang sudah secara literasi sangat baik di dalam penjualan secara online, dan kemudian bagaimana ini sebagai upaya juga dalam penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Next. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat program-program pengembangan ekonomi lokal, mulai dari konsep agropolitan, binapolitan, dan ini yang mungkin yang sangat terkait pada pertemuan ini adalah produk unggulan kabupaten KPPN, pengembangan produk unggulan berbasis masyarakat di kabupaten tertinggal, dan ini diinisiatori oleh Kementerian Kemendes PDT. Lanjut. Nah ini juga beberapa lesson learn yang kami harap kami dapatkan pada pertemuan hari ini, misalnya terkait dengan fasilitasi pendampingan oleh tenaga lokal dalam mempercepat pengembangan produk unggulan, kemudian upaya kemitraan, kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha, dan juga sebagai upaya mendorong ekonomi kawasan. Dan kami ingin juga melihat, mempelajari bagaimana inovasi-inovasi yang sudah dilakukan sesuai dengan kelompok sasaran, dan yang terakhir adalah mengenai forum multi stakeholder, bagaimana meningkatkan koordinasi antar pemerintah dan dunia usaha atau swasta, dan bagaimana memberikan input pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan. Next. Nah, apabila kita melihat beberapa peraturan seperti peraturan Menteri Dalam Negeri, bagaimana komoditas unggulan ini memiliki 6 kriteria utama dari 12 kriteria yang ada. Bagaimana menyerap tenaga kerja, memberikan sumbangan kepada ekonomi, kemudian mendorong sektor basis dari wilayah, dan ini sebagai sesuatu yang dapat diperbarui dan sustainable, memiliki kearifan lokal, dan yang paling penting adalah ketersediaan pasar. Oleh karena itu, opening speech yang disampaikan oleh Pak Samsul Widodo ini sangat tepat bagaimana mendekatkan produsen dalam hal ini petani ke dalam dengan pasar, sehingga harga yang ditawarkan oleh pasar menjadi lebih tinggi, sehingga menjadi lebih menarik sebagai insentif para produsen atau produksi ini untuk terus meningkatkan produktivitasnya. Dan dukungan yang diperlukan adalah dukungan pengembangan produk agar sesuai dengan standar kualitas pasar, kemudian dukungan produk agar dapat memahami kondisi pergerakan pasar, mampu terlibat dan dapat bersaing di pasar, dan dihasilkan dapat bersifat berkelanjutan. Yang terakhir ingin kami sampaikan, di dalam RPJMN 2020-2024, memang kami mendorong mengenai sentra hilirisasi pertanian, nanti mungkin dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di Provinsi Babel juga bisa mengelaborasi atau menjelaskan lebih dalam perihal ini. Dan kami melihat bahwa berdasarkan RPJM ini, pengembangan sektor unggulan, lada, pala, dan cengkeh ditargetkan untuk memiliki peningkatan produktivitas komoditas pada tahun 2024 sebesar 1% dengan strategi pembangunan di wilayah Sumatera, salah satunya di Provinsi Babel, meliputi kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu emas, dan sebagainya.
Demikian yang bisa kami sampaikan di dalam paparan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi Bapak Ibu di dalam melakukan diskusi maupun perputaran informasi pada forum yang sangat penting ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rodo atas opening speech-nya. Kita masuk ke opening speech selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Juwaidi Rusli selaku Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada Bapak Juwaidi, waktu dipersilakan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Pak Sekjen Kemendes yang tadi diwakili oleh Pak Samsul Widodo, Pak Rawodo, sahabat kami dulu. Saya dulu di Bapeda, Pak. Terima kasih. Siap, Bapak Junaidi. Sudah bergabung mensupport Bubble, Ibu Seri Hanong, kemudian Ibu Natali, dan Pak Bupati Belitung. Terima kasih sudah sangat menggagas program ini. Dan Bapak Ibu sekalian, yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Pulau Bangka Belitung karena di waktu yang bersamaan beliau harus menghadiri acara yang tidak bisa diwakili oleh yang lain, sehingga beliau semalam menelpon kami untuk mewakili pertemuan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, kami Dinas Pertanian sangat senang Pak Rawodo untuk program ini. Enslik ini merupakan program yang luar biasa. Saya tadi menyimak yang disampaikan oleh Pak Samsul, Pak Rawodo, Ibu Seri, kemudian juga Mbak Natali dan lain sebagainya tadi. Ini merupakan suatu langkah yang tepat barangkali untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi oleh para petani, khususnya juga kami di pemerintah. Karena persoalan mendasar komoditi lada ini adalah kepastian pasar dan harga. Ini yang belum menjadi terjawab tantangan ini. Nah, ini pertemuan ini mudah-mudahan nanti di akhir memberikan suatu jawaban terkait dengan kepastian pasar dan harga. Bagi kami pertanian itu harus ada pembeli, harus ada pasar. Kalau kita sebut sekarang ini harus ada off-taker-nya yang mungkin bisa langsung bermitra, bekerja sama dengan para petani, sehingga nanti off-taker juga sudah bisa menentukan mutu yang diinginkan oleh pasar, sehingga nanti petani-petani kita memproduksi ladanya sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, Belitung merupakan sentra kedua, Pak Rawodo, Bapak Ibu sekalian, sentra kedua lada Bangka Belitung. Di awal, sebelum tahun 2020 yang lalu, sentra lada kita ini di Bangka Belitung ada 3. Yang pertama memang yang paling luas di Bangka Selatan dan juga masuk KPPN, itu Pak Samsul. Kemudian yang keduanya ada di Belitung yang cukup luas, dan yang ketiganya ada di Bangka Barat. Tapi di tahun 2021 awal yang lalu, semua kabupaten kota dimasukkan menjadi kawasan sentra produksi lada putih nasional. Nah, jadi ini menjadi peluang bagi Bangka Belitung secara umum dan khususnya bagi Belitung yang merupakan lokasi proyek Enslik ini, sehingga kami sangat mendukung terkait dengan peluang ini. Nah, kemudian perlu kami sampaikan ada beberapa permasalahan mungkin yang perlu menjadi catatan kita bersama. Ya, harus kita akui sekarang ini produktivitas lada Bangka Belitung ini kan tidak sebaik negara Vietnam. Ada beberapa tantangan yang harus kita jawab di aspek produksinya, mulai dari gangguan hama dan penyakit, termasuk terbatasnya sumber air, karena di Vietnam lada itu langsung dialiri air. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan ke depan. Kemudian tingginya biaya produksi juga menjadi satu permasalahan, termasuk juga mutu lada yang dihasilkan boleh dikatakan belum begitu maksimal. Kemudian lada kita sering juga dioplos. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan. Karena lada Bangka Belitung ini kadar piperinnya cukup tinggi, sehingga dicampur dengan daerah lain untuk meningkatkan kadar piperinnya.
Nah, kemudian fluktuasi harga juga menjadi catatan yang disampaikan tadi, karena tidak ada kepastian pasar dan harga, termasuk juga mutu. Sehingga mutu yang dihasilkan, produk lada yang dihasilkan oleh petani itu mutu seadanya. Nah, ini juga menjadi PR kami sudah menyiapkan strategi untuk meningkatkan mutu lada. Sehingga nanti kalau mutu itu sudah bisa ditentukan di tingkat petani, nilai harga di tingkat petani pun sudah cukup bagus. Sehingga nanti petani bisa memberikan nilai tawar terhadap produk yang dihasilkan. Nah, kemudian teknologi inovasi rasanya sudah berkembang tapi belum terpadu. Nah, ini menjadi catatan kita, belum terpadu untuk dilakukan di Bangka Belitung ini. Sehingga ke depan Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan dari awal adalah bagaimana mengatur tata kelola ladanya. Kami sudah menyiapkan strategi, nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan pihak Enslig dan juga yang lain-lain untuk kita menata kembali tata kelola lada ini, karena tidak mungkin lada ini bisa cepat maju kalau tidak kita skenariokan tata kelola. Maka langkah awal yang harus kita tempuh adalah bagaimana meregistrasi semua kebun lada itu, sehingga nanti aspek traceability-nya terjamin. Sumber lada itu di mana ditanam, petaninya siapa, bagaimana sistem budidayanya, kemudian juga bagaimana sistem pengolahan hasilnya. Nah, ini juga nanti harus kita lakukan secara bersama-sama, termasuk juga kami lagi menggagas untuk membuat unit pengolahan hasil terpadu. Sehingga nanti di unit pengolahan hasil terpadu, processing penanganan pasca panennya sudah dilakukan di satu tempat dengan standar higienis yang memadai. Mulai dari perendaman, pencucian, pengeringan, termasuk proses sortasi grading juga harus dilakukan di tingkat petani. Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, sortasi grading ini dilakukan hanya di tingkat eksportir. Jadi keuntungan atau nilai tambahnya bukan di petani, adanya di eksportir. Nah, ini mungkin menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan mutu di tingkat petani. Nah, kemudian kalau sortasi grading itu sudah dilakukan di tingkat petani, maka nanti kami punya balai pengujian sertifikasi mutu produk di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan, sudah mulai bisa melakukan uji mutu terhadap produk yang dihasilkan petani. Masuknya di standar mana? Atau masuk di standar SNI 1, SNI 2, ASTA, ESA, IPC, atau ISO dan lain sebagainya. Semuanya sudah harus mulai dilakukan di tingkat petani. Nah, setelah standar mutu itu diketahui, Bapak Ibu sekalian, baru kita nanti masuk ke proses pemasarannya. Sehingga nanti pasar sudah bisa mengetahui sedini mungkin kualitas produk yang dihasilkan oleh petani. Nah, tinggal nanti mekanisme pasarnya yang kita atur. Apakah langsung melalui e-commerce atau nanti melalui pasar lelang bersama. Nah, kami di provinsi sesuai dengan kebijakan Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian sudah membuat pasar lelang bersama, kami sebutnya KPB, Kantor Pemasaran Bersama, sehingga nanti semua transaksi lada melalui KPB sehingga lebih terkontrol proses tata niaganya, termasuk juga mengontrol mutunya. Nah, di KPB ini juga nanti sudah kita bisa lakukan penerapan penggunaan IG, karena lada Bangka Belitung ini Bapak Ibu sekalian sudah punya indikasi geografis yang namanya Muntok White Pepper. Nah, jadi artinya lada kita sudah spesifik, berbeda dengan daerah lain. Maka ketika sudah melakukan lelang bersama, ada pemenangnya, pemenang lelang sudah langsung mendapatkan merek atau penggunaan merek indikasi geografis, dan tinggal kami hadirkan nanti di kantor pasar pemasaran bersama, sudah ada pihak karantina di sana untuk melakukan proses pengeluaran izin fitosanitary, termasuk juga bea cukai, termasuk juga KSOP pelabuhan, sehingga siapapun pemenang lelang produknya aman dan siap untuk dilakukan pengiriman ke mana saja, baik untuk industri termasuk juga untuk ekspor. Nah, jadi gambaran umumnya seperti itu Bapak Ibu sekalian kondisi Bangka Belitung, dan sekali lagi kami menyampaikan bahwa lada di Belitung itu merupakan sentra produksi kedua di Babel, dan ini merupakan bisa kita jadikan sebagai pusat nanti, karena ini sudah didampingi oleh Enslig, tinggal pusat pengembangan lada, tapi aspeknya adalah aspek pemasarannya, kait dengan strategi pemasaran yang nanti mungkin bisa dilakukan pola kemitraan langsung antara petani melalui kelompok taninya, biar nanti mudah untuk mengaturnya,
dengan ke para off-taker yang ada di forum ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, informasi awal. Sekali lagi kami sangat mendukung terkait dengan pengembangan ini. Nanti mungkin bisa dilakukan lebih dalam, lebih teknis lagi untuk menyusun rencana aksinya ke depan. Kita bisa sharing dan kami siap untuk mengawal dari tingkat petani, mulai dari traceability tadi, karena kuncinya adalah ketelusuran juga harus dilakukan untuk menjamin asal-usul produk itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Juwaidi Rusli atas opening speech-nya. Kita masuk ke opening speech selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Keveldorf selaku Project Director Enslik Enseret. Kepada Ibu Kevel, waktu dipersilakan. Thank you. Good morning. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya juga saya ingin menyapa Pak Samsul Widodo. Senang bertemu dengan Bapak lagi. Hari ini mewakili Sekjen dari Kemendes PDT dan juga staf dari Kemendes, Ibu Sherry Hornung dari Global Affairs Canada, kepada Pak Muhammad Rudo dari Bappenas yang menjadi mitra kerja kami untuk daerah Belitung, Pak Juwadi dari Kepala Dinas Pertanian dan juga Wali Kota Belitung yang sudah bergabung, atau Bupati Belitung untuk sektor swasta yang bersama-sama kita hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung atas nama Proyek Enslik. Kami sangat senang bisa menyambut Anda dalam sesi khusus hari ini untuk menghubungkan off-taker, investor dengan petani di Belitung. Jadi proyek Enslik ini sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Rudo tentang apa yang kami lakukan. Kami bekerja dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bappenas, Salon Kemitraan, dan juga pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah dengan dukungan dari pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada. Dengan Enslik kami bermitra untuk meningkatkan iklim investasi dan juga pembangunan ekonomi daerah, khususnya bekerja dengan UMKM dan meningkatkan komoditas setempat. Enslik sangat selaras dengan prioritas nasional pemerintah Indonesia untuk dalam hal ini RPJMN, dan kami bekerja khususnya dalam bidang pertanian. Jadi kami mengapresiasi komentar Anda, Pak Juwadi. Saya sudah bertahun-tahun bekerja dalam bidang pertanian, ini memang sangat menarik dan terkadang membuat frustrasi. Challenges, but we also see many opportunities for building those solutions together. Through the Responsive Innovation Fund, we call it the RIF Fund. This project supports the development of local and regional economic innovations in 18 select inovasi di 18 KPPN di Indonesia. Ini bagian dari prioritas untuk membangun daerah yang tertinggal untuk meningkatkan ekonominya dan mendukung hubungan ke pasar. Belitung dipilih untuk berpartisipasi dalam dana RIF melalui proses yang kompetitif dengan pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan universitas untuk mengembangkan komoditas unggulan setempat. Jadi kita ingin lebih inovatif untuk berpikir dengan cara berbeda, untuk mencoba gagasan baru, untuk mencari metode untuk meningkatkan nilai dan mengembangkan kapasitas bisnis setempat. Dan ini adalah semuanya untuk mendukung pembangunan ekonomi setempat. Acara hari ini selain inovatif, karena membawa aktor pasar dan peternak untuk membahas bagaimana melakukan inovasi untuk akses pasar. Kami mempertimbangkan 3 tema keseluruhan dalam pekerjaan kami, yaitu kesetaraan gender, keberlanjutan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai bagian dari pendekatan proyek ini. Dan kami juga membahas konsep pertumbuhan yang inklusif untuk semua pihak. Dan bekerja dalam daerah KPPN dengan kelompok yang rentan. Kami melihat bahwa ada keperluan untuk memperkuat hubungan nasional dan daerah dan memprioritaskan pembangunan ekonomi di daerah-daerah tertinggal ini.
Dan ini bagian dari pertumbuhan inklusif, fokus pada populasi yang rentan dan daerah-daerah untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja sebagai jalur yang paling berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan. Dan juga mengakui pentingnya partisipasi perempuan dalam ekonomi. 42% bisnis yang menjadi mitra kami adalah dipimpin oleh perempuan dan yang prioritas agar inklusif dan untuk membantu kelompok-kelompok yang paling miskin termarginalisasi sehingga mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi. Atas nama Co-Warrior International dan Proyek Enslaved, kami ingin terus bekerja sama dengan Anda dengan Belitung dan untuk membangun hubungan dengan pasar dan untuk pemerataan, dan tentunya dalam masa pandemi ini kerjasama yang kooperatif ini sangat penting, dan kami ingin terus mengembangkan model-model baru yang responsif yang berkontribusi pada ekonomi nasional dan daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kavel atas opening speech-nya. Sebelum kita masuk ke acara inti, ada baiknya Bapak dan Ibu yang memberikan opening speech hari ini untuk foto bersama terlebih dahulu. Untuk dokumentasi, silakan kepada Bapak Taufik Majid, Ibu Sherry, Bapak Muhammad Rodo, Bapak Juwaidi, juga Ibu Kavel untuk tetap menyalakan kamera. Selain itu saya juga mengundang Bapak Sahani Saleh, Ibu Melisa Go, Bapak Samsul Widodo, dan Ibu Natalie Leonhardt. Boleh dinyalakan kameranya untuk ikut sesi foto bersama? Baik. Teman-teman panitia, apa sudah? Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Sebentar saya akan memimpin supaya kita satu frame semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, sekarang untuk seluruh pesertanya mungkin boleh untuk on cam. Di sini ada 8 slide. Untuk slide pertama, peserta 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Untuk slide kelima, 1, 2, 3. Untuk slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Untuk tadi yang pertama, saya akan melakukan sesi foto ulang supaya Pak Samsul Widodo juga join bersama kita. Sebentar. Ya, bagi yang tadi opening speech, kita akan melakukan sesi foto ulang. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Sinta atas dokumentasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya selaku MC memberikan waktu dan tempat kepada moderator kita pada hari ini untuk memulai sesi pemaparan, yaitu Pak Wim Prihanto. Kepada Pak Wim, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Tari atas pengantarnya. Lumayan seru ini pengantarnya, hampir satu jam lebih ini. Jadi mengingat ini mungkin acara banyak peminatnya dan pengantarnya sampai 1 jam. Mari kita sekarang masuk ke bagian yang lebih tidak formal atau lebih bagian santainya ya Bapak Ibu semuanya ya, supaya hari ini kita akan mendengarkan cerita petani yang 800 petani tersebut tergabung dalam 76 kelompok tani. Hari ini akan diwakili oleh
Dan tambahan 5 pelaku usaha lada Belitung hari ini akan diwakili oleh 6 diantaranya, 4 dari kelompok tani dan 2 dari pelaku usaha. Dan nanti sesudahnya kami akan meminta, saya akan memandu untuk sesi pemberian tanggapan kepada presentasi petani dan pelaku usaha. Nah, untuk sesi tanggapan ini, kalau seandainya nanti tidak ada waktunya atau kurang waktunya, karena waktunya juga kita dibatasi sampai jam 12 nanti, mohon Bapak Ibu juga bisa memberikan tanggapan langsung melalui chat yang akan dibuka setelah presentasi para petani nanti. Jadi kalau sempat nanti akan saya panggilnya, kalau nggak sempat paling nggak kita akan tangkap